Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Serlia Sahrani dengan NIM 2211060034. Perkenalkan, nama saya Putri Gita Cahyani dengan NIM 2211060037. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Ya, selamat siang. Perkenalkan, saya Putri Serlia yang bertugas pada siang ini, Ibu. Apakah benar dengan Ibu Putri? Ya, betul. Baik Ibu, saya akan menjelaskan tentang psikologis pada Ibu Nifas, Ibu. Sebelumnya apakah Ibu pernah mengetahui tentang psikologi di Ibu Nifas? Enggak tahu Ibu. Saya jelaskan. Jadi di psikologi di Ibu Nifas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pada postpartum blues atau yang bisa sering kita sebut baby blues Ibu. Terus yang kedua ada depresi pasca persalinan. Terus ada psikosis Ibu. Jadi untuk postpartum blues atau baby blues ini terjadi karena munculnya perasaan sedih pada seorang ibu hamil yang setelah melahirkan. Untuk tanda gejalanya itu seperti merasa sedih, terus mungkin ibu merasa tidak mampu untuk merawat bayinya atau diri ibu sendiri. Terus juga untuk penyebabnya itu mungkin ada rasa kekecewaan emosional, terus dicampuri juga rasa takut yang tadi rasa takut pada kebanyakan pada ibu setelah melahirkan, terus juga mungkin karena rasa nyeri setelah melahirkan, terus juga ada kecemasan seperti itu. Terus jika jika baby blues ini tidak ditangani dengan baik, ini bisa mengakibatkan depresi pasca persalinan bisa mengakibatkan depresi. Yaitu depresi ini kondisi mentalnya itu sudah cukup serius Ibu, dan ini juga bisa gejalanya itu mungkin perasaan sedih juga, tapi ini yang secara terus Ibu cukup lama gitu. Terus juga mungkin karena kesulitan tidur, terus menarik diri dari kontak dengan orang lain, kayak kita mungkin seperti menyendiri gitu. Terus juga ada pikiran yang menakutkan, mungkin ibu memikirkan hal-hal yang negatif gitu. Terus juga permasalahan pada konsentrasi ibu, mungkin ibu konsentrasinya berkurang gitu. Terus untuk perbedaan baby blues tadi dengan depresi postpartum ini, kalau baby blues bisa dihilangkan dengan sendirinya, mungkin bisa ibu jangan memikirkan hal-hal yang negatif, mungkin itu bisa dilakukan secara mandiri. Terus kalau depresi ini sudah tahap yang serius, jadi harus dilakukan konseling ke dokter atau psikolog gitu. Terus untuk mencegahnya ini bisa menerapkan gaya hidup sehat, makan makanan yang sehat, terus juga mengurangi stres, mungkin menerima bantuan dari pasangan atau orang terdekat, mungkin dari bantuan mengurus mengerjakan rumah tangga, terus juga ya seperti itu, mengurus bayinya juga. Terus untuk mengatasinya ini juga bisa dilakukan sering olahraga, mungkin jogging pagi-pagi hari sama suaminya. Terus juga tidur yang cukup nih. Kalau bayinya tidur, ibu ikut tidur, jadi tidak begadang nantinya. Terus juga ada psikosis ini terjadi karena depresi yang tadi tidak ditangani dengan baik dan berlanjut ke psikosis Ibu. Psikosis ini juga serius, dan ini biasanya pada ibu primipara, pada persalinan pertama gitu. Terus juga mungkin ada riwayat ibunya
Terus untuk tanda gejalanya ini hampir sama, kurang tidur, terus lelah, terus juga mungkin putus asa, terus juga emosi yang labil. Mungkin ibu sering emosi atau sensitif terhadap sesuatu gitu ya. Terus juga ibu merasa sering curiga gitu, itu pikiran yang negatif-negatif mungkin. Terus ada halusinasi juga mungkin, sampai ke bisikan untuk membunuh bayinya bahkan gitu. Terus juga ini sampai ibu tidak bisa untuk bergerak atau berdiri berjalan seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan. Terus untuk penata laksanaannya, untuk pengobatannya ini bisa ibu lakukan, ibu bisa pergi ke psikiater, psikolog, terus nanti mungkin bisa diberikan obat terapi anti depresan seperti itu. Terus juga nanti dilakukan tindakan psikoterapi juga gitu. Bagaimana? Ya Bu, Ibu apakah sudah paham? Ya, paham. Bisa dijelaskan sedikit yang saya kasih jelaskan? Jadi depresi, gangguan psikolog pada masalitas itu ada 3. Yang pertama itu postpartum blues. Itu apabila tidak ditangani jadi depresi postpartum. Terus depresi postpartum bila tidak tertangani dengan baik juga akan mengakibatkan psikosis. Psikosis itu biasanya terjadi pada primipara. Gitu. Ya baik, saya kira sudah cukup paham gitu ya. Saya cukupkan, terima kasih. Terima kasih sudah datang. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.